Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakuinya Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Benar adanya, tak hayal, Indonesia selalu menjadi rujukan muslim-muslim lainnya di belahan bumi ini ketika hak-hak mereka dirampas oleh kolonial barat, tengah, selatan, bahkan mungkin sampai ke liang kubur. Saya pun merasakan ketika status saya sebagai rakyat Indonesia dengan fenomena yang keislamannya dari pelosok hingga kota sangat begitu terasa. Banyak organisasi-organisasi Islam pun bermunculan yang ikut mengiringi lajunya roda pemerintahan. Juga tak terpungkiri lahirlah ustadz-ustadz hijau, kiai-kiai kuning, atau ulama-ulama biru dan merah, dan ustadz-ustadz warna lainnya yang seakan mendompleng hanya untuk kata popularitas, untuk kebutuhan kantong pribadi dan keluarganya, dan selalu berdalih mengembangkan pesantren dan majelisnya untuk membina akhlakul karimah. Jabatan-jabatan di pemerintahan pun seperti menjadi lobi-lobi politik untuk menyemarakkan rezim-rezim yang berkuasa. Meneng, kata orang Jawa, ketika perut dia dan keluarganya terisi. Tapi bernyanyi ketika kata-kata kebenaran dihadirkan di atas bumi ini oleh kajian-kajian ulama yang tak satu organisasi dengan dirinya. Seakan terasa terusik alur jatah perutnya, seperti perintah yang harus dijalankan dari para ustadz, kiai, ulama yang bersemayam di dalam pemerintahan. Bila saja ada 1 atau 10 orang meneriakkan untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ramai-ramai mereka dengan lantangnya para kelompok ustadz, kiai, ulama memberikan komentator berikut dalil-dalilnya yang dikutip dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, dengan beramai-ramai juga dan bersama-sama meneriakkan NKRI harga mati. Wajahnya pun dengan seketika selalu bermunculan di media-media elektronik, cetak, di dunia nyata, bahkan sampai ke dunia maya, seakan memberi sinyal pada rakyat, kami peduli pada keutuhan bangsa dan negeri ini. Lalu bagaimana dengan yang sekarang ini terjadi? Kebejatan berangkaikan kebejatan yang begitu banyak melibatkan institusi-institusi di dalam negeri ini. Apa tak ada dalilnya di dalam kitab suci Al-Quran, wahai sang ustadz, wahai sang ulama, wahai sang kiai? Bila mana kami menyuarakan tentang keadilan dan kebejatan yang sedang terjadi, kok Anda diam? Kok Anda mendengkur berjamaah? Seakan Anda melegalkan dan mengaminkan kebejatan-kebejatan yang terjadi di negeri ini. Saya tidak membenci dengan para ustadz, kiai, dan para ulama. Saya pun bukan anti dengan para ulama. Tapi yang pertanyaan saya adalah lubuk hati yang paling dalam. Seakan-akan Anda membutakan diri atas kejadian dan situasi saat ini. Bermakna di hati saya ketika seorang budayawan kita mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Itu perumpamaan binatang kepada manusia yang memiliki otak dan hati nurani dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Yang saya belum tahu ketika ustadz, kiai, dan ulama yang termaksud di atas mati, dia meninggalkan apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kembali kepada Anda semua. Logika atau tidak, objektif atau tidak, itu kembali pada sudut pandang Anda semua. Yang pasti, subscribe, like, dan komen Anda mungkin dapat membantu perekonomian saya. Dan saya ucapkan
Terima kasih. Sampai jumpa pada gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.